Coba lihat poster ini. Coba lihat poster ini. Apakah ini poster dari semua anime band? Apakah ini tampak seperti poster anime cewek-cewek imut? Lucu-lucu? Laknat. Niscaya laknat kamu ya. Saya kutuk. Kalau gue ketemu dia di dunia nyata, gue kutuk nih cewek nih. Gue baru aja nonton anime namanya Bang Dream Yume Mita. Ini adalah Bang Dream yang paling bikin gue kesel pas nonton. Bukan kesel karena jelek, tapi ini ada anomali satu ini yang mau di-sliding. Ini level slidingnya tuh sudah setara semua karakter di Takopi. Harus di-sliding tabula bale dia. Tidak bisa dibiarkan. Coba lu bayangkan nonton anime Bang Dream, tapi lu gelisah nontonnya. Ini sudah Yume Mita. Semua gara-gara cewek laknat ini nih. Tapi sejauh ini ya, kalau lu pengen nonton Bang Dream yang paling beda sendiri, beda bahkan lebih beda daripada Femujika, ini Yume Mita, lu gak bakal ketemu di anime-anime band-band lain lah. Udah bener, ngeselinnya gak ketolong. Jadi ya, gue baru aja nonton anime judulnya Bang Dream Yume Mita. Ini judul Bang Dream paling baru setelah terakhir Femujika. Kalau lu ditanya ceritanya tentang apa, intinya ada 4 orang cewek tiba-tiba aja, soalnya gak ada backstory-nya gitu. Soalnya bagusnya di sini nggak ada backstory, tiba-tiba udah jadi band aja. Jadi ada 4 orang cewek diajak agensi untuk bikin band, tapi bandnya virtual. Nah, nama bandnya itu Mewtype. Nggak tahu kata Yume Mita dari mana, tapi nama bandnya Mewtype. Nah, ternyata di luar ekspektasi, meskipun karakternya pakai VR, tapi gimana cara gue menjelaskan? Ceritanya tuh menarik banget selama tidak ada cewek ini. Cewek ini bikin ceritanya menarik cuma ngeselin gitu, tapi ceritanya menarik banget karena kayaknya baru Bang Dream yang ini ngambil premis cerita yang menurut gue modern. Iya, literally modern, kayak perkara-perkara modern apa yang kita lihat di saat ini, di saat gue record konten ini tahun 2026, itu adalah perkara yang menurut gue ini yang terjadi saat ini nih. Contoh di episode berapa gitu, salah satu karakternya ngebalas chat pakai chat GPT. Itu adalah sebuah scene yang lu nggak bakal ketemu di Bang Dream lain, di sini doang nih. Gue sebutnya tuh Bang Dream dengan masalah yang modern, Bang Dream modern dengan masalah modern, karena topik-topik yang dibahas ini adalah perkara modern. Di sini MC utamanya tuh cewek rambut pirang namanya Arale, dan MC-nya pun punya dinamika masalah yang menarik buat gue ya, karena dia tuh punya masalah kena bully netizen. Itu adalah sesuatu yang jadi masalah sehari-hari buat kita di masa sekarang lah. Orang-orang kalau bikin masalah di internet kan dibully tuh sama netizen sampai akhirnya trauma. Nah, MC di Yume Mita tuh kayak gitu tuh. Dia dibully netizen sampai akhirnya trauma dan dia jadi takut buat nyanyi. Tapi entah kenapa dia bisa direkrut agensi buat gabung band. Nah, ke belakang akhirnya ketahuan, ini spoiler tapi gua rasa nggak masalah kalau lu tahu. Ini spoiler karena belakang ketahuan kalau ternyata semua masalah ini dia hadapi sama MC ternyata tuh berasal dari cewek ini nih. Jadi istilahnya tuh ada manipulasi. Lu bayangkan anime beginian ada karakter manipulasi. Buset, gua pengen melihat cewek-cewek menyanyi dengan bahagia. Ada Johan Liebert di sini. Jadi dia dimanipulasi, dia di framing seakan-akan kayak dia itu orang jahat sampai akhirnya dia kena fitnah dan dibully sama netizen. Menarik banget. Ini tuh satu-satunya judul Bang Dream saat ini yang punya karakter antagonis. Gue nggak mau bilang villain karena terlalu lebay kalau villain, tapi antagonis lah, karakter yang ngeselin, nyebelin dan bikin masalah. Kalau sebelumnya tuh di Femujika yang bermasalah kan si Saki tuh. Bukan Femujika, di Maigo. Di Maigo yang bermasalah kan si Saki karena dia nggak jelas. Kalau di sini literally bermasalah itu si cewek itu tuh namanya Viola. Lu kalau ketemu di jalan sliding bro, gue sangat mendukung. Udah bener ini cewek. Banyak bilang Viola antagonis. Iya dah, nggak cocok dia dibilang villain, terlalu berlebihan. Ini anime band bro, ya kali ada villain. Antagonis lah. Nah, yang ngebuat Bang Dream ini beda, Bang Dream Yume Mita beda dengan semua Bang Dream sebelum-sebelumnya, karena selain ada Viola ini, gara-gara mereka konser pakai karakter virtual atau VR. Ini sesuatu yang nggak ada di Bang Dream sebelumnya. Dan menurut gue ini punya potensi yang sangat besar dengan mereka konser menggunakan VR ya, karena dengan lu konser menggunakan VR, lu bisa berkreasi sebebas mungkin untuk ngebuat panggung nyanyiannya mereka tuh, panggung konsernya mereka. Tidak kayak Maigo kan konser tuh, ya Tuhan, lu lihat konser mereka tuh panggungnya kecil banget kan. Mentok-mentok yang paling besar tuh Femujika tuh, megah banget, kayak betul-betul di dalam stadium atau apalah istilahnya tuh. Jadi megah sekali setup panggungnya. Cuma pada akhirnya ya tetap pada panggung, mereka konser aja di atas panggung tuh. Mau bagaimanapun bentukan panggungnya. Nah, Yume Mita ini punya potensi untuk ngebuat panggung itu tidak lagi sekedar panggung. Bisa ngebuat panggungnya jadi 3D, bisa bermain dengan dimensi besar kecil, bisa bikin 3 dimensi, 2 dimensi. Mereka punya banyak kebebasan
kebebasan di situ karena soalnya mereka virtual. Cuma sayangnya setelah gue nonton sampai episode paling baru, episode 8, potensi itu tidak dipakai, sayang banget. Ini tuh mirip kayak Bang Dream season 3 kalau nggak salah, yang di konser akhir mereka konser sambil pakai AR atau hologram atau apa gitu istilahnya. Jadi konser hologram diliatin tuh alam semesta atau apalah kayak gitu tuh. Cuma ini harusnya lebih fleksibel daripada itu, soalnya virtual, karakternya bisa terbang karena virtual. Itu sayang banget, itu nggak dimaksimalin sebagus-bagusnya. Kalau lu mau contoh yang bagus tuh kayak konser di Fortnite itu, ada robot terbang ke sana kemari sambil nyanyi. Terus yang siapa tuh, yang penyanyi besar banget, terus penonton semua jalan kelilingi dia ngelihat dari jauh. Di situ potensinya ada di sana. Cuma ujung-ujungnya panggung juga. Mereka cuma berdiri nyanyi. Ya backgroundnya berubah jadi kayak di langit segala macam, tapi ya tetap kelihatan kayak lagi di panggung berdiri. Tidak dimainkan tuh dimensi tiga dimensinya segala macam, atau tiba-tiba yang nyanyi besar sendiri atau sayang banget. Padahal sangat berpotensi loh dengan ngebuka band VR. Sama satu hal yang gue sayangkan banget dari Band Dream Yume Mita tuh, karena gue nonton di YouTube ya, burem bro. Gue lihat konsernya burem banget. Gue nggak bisa merasakan kecantikan dari scene konsernya lah gara-gara burem. Tapi kalau soal lagu, bagus banget. Lagunya Yume Mita bagus. Baru kali ini gue nonton Bang Dream, gue suka semua lagunya, bagus. Gue suka banget suaranya Arale nih, suaranya powerful. Dan gue emang suka tipe lagu kayak gini. Gue nggak tahu di jenis lagunya apa, tapi ini lagu-lagu yang tidak mainstream menurut gue ya. Soalnya mayoritas lagu Bang Dream belakang tuh kayak lagu-lagu mellow, lagu slow. Kayak Maigo kan lagu-lagunya begitu-begitu semua tuh. Lagu-lagu pelan, lagu-lagu kesedihan. Afem Mujika malah, itu aneh sih menurut gue. Nah kalau Yume Mita menurut gue bagus nih, gue suka banget. Liriknya juga bagus. Itu kalau dari soal lagu ya, lagunya bagus. Gue suka banget. Ini Bang Dream pertama yang semua lagunya gue suka. Nggak ada yang gue nggak suka. Cuma tetap sih ini baru kali ini gue nonton Bang Dream, gue gelisah nontonnya. Gara-gara ini nih. Terakhir kali gue gelisah nonton Bang Dream tuh ngelihat siapa yang nyanyi kira-kira Hikari nih. Kira-kira Hikari tuh gue gelisah gara-gara geli lihat itu. Yang gini, aduh Tuhan. Waktu dia ngedekatin si yang mangaka, anjir. Pengen gue sliding, laknat dia tuh. Sejauh ini sampai episode 8 ya, gue udah nonton sampai yang paling baru. Lu bayangkan sekumpulan orang dewasa bermasalah gara-gara satu bocah manipulasi. Aduh, ngeselin tuh ceritanya tuh. Ya itu aja lah untuk Bang Dream Yume Mita ya sejauh ini. Sampai episode 8 menurut gue ceritanya sangat menarik. Keberadaannya Viola nih betul-betul ngebuat ceritanya ngeselin, tapi bikin bertanya-tanya gitu. Gimana caranya masalah ini bisa selesai? Kalau menurut gue masalah ini tuh bisa selesai di saat semua orang tuh satu suara. Viola ini tipe karakter yang manipulasi, sangat-sangat manipulatif. Bahkan dia kemana-mana bawa alat perekam suara untuk jaga-jaga kalau misalnya dia dapat kalimat-kalimat yang bisa dia edit untuk ngejebak orang. Ini perempuan udah gak sehat nih. Bahkan waktu dia ngedekatin salah satu karakter di New Type lah, sampai di stalking bro, semuanya di niat. Dia tuh kayak penjahat niat. Dia pengen manipulasi satu karakter, dipelajari semua tuh. Kecilnya di sini. Dia waktu kecil menang penghargaan ini, ada foto ini. Buku kesukaan yang dibaca ini, dibaca semua tuh. Isi-isinya juga dibaca sama dia. Saking niatnya nih penjahat ini. Karakter laknat ini. Cuma ya kasihan. Gue berharap karakternya Viola ini tidak di milking, cukup satu season. Janganlah season 2 lagi. Season 2 dia di penjara kayak gue sudah tidak peduli. Janganlah. Cukup season 1 selesai itu masalahnya, jangan di milking kelamaan, tolonglah. Ngeselin. Kadang karakter kayak gini tuh plot armornya tuh tebal. Gara-gara kan kesannya karakter licik. Aku karakter licik. Aku yang paling cerdas. Aku tahu caranya menghindari semua masalah. Padahal menurut gue kalau semua korbannya Viola speak up, harusnya bisa dilawan nih Viola. Tinggal kumpulin aja bukti ketika dia keluar tuh mode-mode jahatnya. Sama lah. Kalau Viola kemana-mana bawa alat rekam, harusnya sama lah kepikiran juga tuh si karakter utama kemana-mana juga bawa alat rekam buat ngerekam doxley-nya si Viola. Semoga nggak kelamaan lah, satu season aja cukup tuh Viola jadi binatang laknat di season 1. Season 2 mungkin di penjara kayak atau diampuni kayak. Setidaknya kalau bedanya dia sama Saki tuh sekedar ngeselin karena tidak jelas aja ya, didekatin nggak bisa, dibaikin nggak bisa. Itu Saki kan namanya dari yang Afem Mujika sama Maigo. Sedangkan kalau Viola tuh betul-betul jahat, dia jahat dan niat. Gue bahkan tidak bisa melihat adanya kemungkinan kalau suatu saat dia dapat istilahnya tuh redemption arc. Saki kan di Maigo tuh ngeselin banget, tapi masuk di Afem Mujika, Saki kan jadi karakter utama. Kita mulai bisa memaklumi itu, ternyata memang karakternya kayak gini, sifatnya begini. Ya udahlah, makin ke belakang makin bisa kita
makin bisa lebih dicintai lah Saki. Viola ini kalau suatu saat tiba-tiba ada animenya sendiri, jangan, sudah, itu bukan ide yang baik. Akan saya sliding. Semoga saja tidak di milking ya. Itu aja lah untuk Bang Dream Yume Mita sejauh ini ya. Kalau lu pengen nonton Bang Dream dengan cerita yang paling beda sendiri, pengalaman menonton yang paling beda sendiri, dan daftar lagu yang menurut gue paling bagus, semua ada di Yume Mita. Tapi kalau lu pengen drama tarik ulur, ada di Maigo. Kalau lu pengen ngeliat orang sakit jiwa, ada di Ave Mujika. Tapi kalau lu pengen nonton Bang Dream normal, nonton semua Bang Dream sebelum Maigo. Itu Bang Dream normal. Dan Bang Dream Yume Mita ini itu ngasih sebuah pertanda kalau IP Bang Dream makin kesini makin berevolusi. Ngelihat bagaimana caranya Bang Dream bisa ngebawa apa istilahnya, perkara-perkara sosial yang saat ini lagi ramai, dimasukin ke dalam animenya, dimasukin ke dalam ceritanya, terus diadaptasi ke dalam dunianya Bang Dream, dan menurut gue tuh berhasil dieksekusi dengan baik. Ini kita bisa lihat kalau Bang Dream umurnya bakal sangat panjang karena mereka pintar adaptasi. Seakan-akan kayak apapun kondisinya mereka bisa bikin jadi Bang Dream. Bahkan kalau mereka mau masukin antagonis karakter penjahat, bisa ada di New Type. Mau dibikin jadi horror, ada di Ave Mujika. Kita tinggal lihat aja lah gebrakan-gebrakan ke depannya ya. Bang Dream tuh mau dijadiin apa aja. Gue semakin bisa dibilang gue tidak menyesal nonton Bang Dream, ngikutin franchise-nya Bang Dream di anime ya. Karena ya itu masalah evolusi terus, adaptasi terus. Jadi kayak tiap judul tuh walaupun belum tentu nyambung, setidaknya yang dijual tuh beda-beda, dan itu yang menarik. Tinggal masalah lagu aja lah. Kalau di New Type ini kebetulan gue emang cocok banget dengan lagu-lagunya New Type. Gue suka banget. Apalagi episode 7 itu gue kaget tuh, ternyata mereka konser 2 lagu. Bagus-bagus lagi dua-duanya. Menurut Sensei, Yume Mita ini ada di posisi berapa kalau dibandingin sama series Bang Dream lain? Gue lupa. Bang Dream nomor 1 gue apa ya? Kayaknya season 2 tuh nomor 1 kalau gue gak salah ingat ya. Aduh, gue gak ingat apa aja. Gue harus nonton ulang list gue tuh nomor 1 apa ya? Coba gue cek ulang. Soalnya dari semua Bang Dream, ini gak ngomongin Bang Dream secara keseluruhan, tapi kalau soal musik, ini Bang Dream yang paling gue suka. Sumpah gue suka banget lagunya Raleigh episode 7. Biasanya gue nonton Bang Dream, selama ini gue nonton Bang Dream tuh oke, bagian ini bagus, bagian itu. Tapi di New Type ini, ini bagus semua nih. Gue rasa ini bisa ada di atasnya season 2 sih. Soalnya Bang Dream season 1 sampai season 3 menurut gue tuh literally anime band biasa. Kayak lu bisa sandingkan dengan Love Live, Idol Master, ya literally anime musik cewek-cewek lah. Mungkin ya kalau sampai tamat dan tidak di milking si Viola, mungkin ini bisa jadi Bang Dream terfavorit gue. Apalagi lagunya bagus-bagus. Padahal awalnya gue pesimis nih, ini kayaknya jelek dari poster, kayak ini apa nih? Apa ini, alien kah apa? Ternyata VR dan menarik. Katanya Bang suka season 2 karena kegilaan Kokoro. Bro, kegilaannya Kokoro tidak ada apa-apanya dengan Viola di sini. Tidak ada apa-apanya, bro. Kokoro itu kan yang dia sampai sewa kapal dan segala macam kan. Tidak ada apa-apanya dan Viola, Kokoro mah bocil itu kalau ada Viola dimain-mainin dia tuh. Di mana lo bisa lihat anime musik covernya? Ini cover, literally cover official. Covernya begini, bro. Ya itulah Bang Dream Yume Mita. Bang Dream yang paling beda sendiri dan satu-satunya Bang Dream yang punya karakter antagonis. Semoga kita dijauhkan ya dari mara bahaya kayak begini ya. Semoga kita tidak ketemu orang-orang kayak begini di real life. Cukup ini ada di anime dan cukup ini ada di Bang Dream Yume Mita. Jangan dibawa ke Bang Dream yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih dan bye-bye.